Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Haleluya. Bahkan saya juga menyapa saudara yang ada di rumah yang menyaksikan secara live saat ini. Shalom, selamat pagi. Percaya bahwa pagi hari yang indah ini Tuhan sudah sertai, dan perjalanan kita selanjutnya kita minta penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang beribadah bersama-sama, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, bahkan sampai kesempatan kami untuk kami membuka mata kami teringat kebaikan Tuhan. Kami mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami, tubuh jiwa roh kami, dan apapun yang kami miliki saat ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami naikkan pengagungan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari naikkan sama-sama, katakan kepada Tuhan.
pujian, hormat, kemuliaan. Mari saya undang perlahan-lahan kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Hanya bagi dalam pujian hormat. surga. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan padamu. Yang percaya Tuhan hadir, sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Dia Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa kasih salam kanan kirinya, katakan shalom. Damai sejahtera ada di setiap kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita untuk Dia. Haleluya. Sekali
kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, karena hanyalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Hanya Kau kebenaran dalam setiap hidup kita Tuhan, dan kami mau melangkah bersama-Mu Yesus.
Sekali lagi katakan, Yesus luar biasa, tapi sambil berjabatan tangan. Haleluya. Yesus luar biasa. Luar biasa. Berapa banyak saudara dan saya yang rindu dipulihkan pagi hari ini. Amin. Menjadi ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-Mu yang kami nikmati. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur persembahan di tempat ini. Baik itu persembahan untuk perpuluhan, bahkan persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami rindu dipulihkan Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memaduiku. Tuhan, ini rinduku. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ini kerinduan kami. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku.
kita memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan semua anak-anak-Mu akan duduk tenang, membuka hati, membuka pikiran untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi semua yang sudah siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah masuk ke bulan 6 ya. Cepat ya, setengah tahun sudah hampir berlalu di tahun 2024 ini. Firman Tuhan pagi ini dengan judul Born Again, lahir baru, kelahiran baru. Pagi ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, karena ini yang menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Dengan firman yang akan disampaikan yaitu kelahiran baru, born again, lahir baru. Kita baca ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan untuk kalian semua. Yohanes 3 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Supaya kita dapat selamat masuk surga, kita harus mengalami 2 kali kelahiran. Yaitu kelahiran dari air dan kelahiran dari roh. Lahir secara rohani dan kelahiran secara jasmani. Secara jasmani dan rohani ya. Ada 3 hal tentang kelahiran baru. Ya. Kita semua kepingin ya lahir baru. Suatu kehidupan yang baru. Yang lama sudah kita buang dan kita mau masuk ke suatu kelahiran yang baru. Tapi ya halangan itu pasti banyak ya. Banyak sekali halangan yang menghambat kita untuk kita bisa born again, lahir baru. Yang lama itu selalu ingin gadoli kita ya, supaya kita tidak menuju suatu kehidupan yang baru. Ya saya juga ingin lahir baru, tapi tadi pagi sudah ada peristiwa yang membuat seolah-olah menghambat lahir baru itu ya. Aduh ya sudah, begitulah anak-anak muda itu susah untuk diatur ya.
Di sini ada 3 hal tentang kelahiran baru. Yang pertama yaitu perlunya kelahiran baru. Apa sih perlunya kelahiran baru itu? Kita baca di Efesus 2. Di Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Manusia itu sebenarnya sudah mati secara rohani. Ya. Di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita sudah mati. Secara rohani kita itu sudah mati ya. Tapi Tuhan masih memberikan ya hidup kita, untuk kita diberi kesempatan untuk kita bisa melakukan lahir baru itu. Kita baca lagi di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut ya. Kita sudah tahu kalau dosa berarti kita menuju suatu maut, suatu kematian. Tapi kita biasanya dablek ya. Masih melakukan dosa-dosa, nggak mau bertobat, nggak mau melakukan suatu kelahiran baru ya. Dan kita mesti berkecimpung, berlibat dengan dosa-dosa itu sehingga susah untuk kita melakukan suatu kehidupan yang baru. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup dan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kita harus lebih, untuk melakukan suatu kelahiran baru, kita harus lebih dekat lagi pada Allah, karena Allah ialah hidup yang kekal. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, sehingga kita bisa melakukan suatu kehidupan untuk kita menuju suatu kelahiran baru. Karena itulah kelahiran baru sangat diperlukan hingga kita lepas dari hukuman. Kita lahir baru supaya kita lepas dari hukuman, karena kita ini orang-orang yang berdosa, sebenarnya kita dapat hukuman ya. Kita ini ya seolah-olah juga residivis ya, karena kambuhan. Kita ini termasuk penjahat kambuhan ya. Dosa sudah kita bertobat, tapi nanti dosa lagi. Itu namanya residivis. Kayak penjahat itu kalau sudah masuk penjara, keluar dia tidak tambah tobat, tambah pinter dia. Karena di dalam penjara itu banyak ilmunya ya. Yang dulu tidak bisa buka perangkas, dia bisa buka perangkas. Yang dulu udah bisa nyongkel jendela, akhirnya bisa nyongkel jendela. Ilmu itu tambah banter ilmunya gitu loh. Ya. Jadi dia tidak bertobat, tapi dia menjadi residivis. Keluar juga dia kabur lagi, masuk lagi. Keluar kabur lagi, masuk lagi. Ya, itulah. Ya. Sudah tahu upah dosa adalah maut, tapi kita masih melakukan dosa. Ya, itu namanya dablek ya. Nggak tahu Tuhan mau bagaimana terhadap kita yang dablek gitu ya. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Engkau mau memilih lebih dekat dengan Tuhan, setiap hari baca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, atau kita menentang Tuhan.
kita diberikan kebebasan untuk memilih dalam hal ini, yaitu free will ya. Bebas, kamu mau milih yang mana, bebas. Ya, Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita sehingga kita bisa memilih dengan tidak dipaksakan gitu loh. Engkau harus hidup baru gitu. Itu semua tergantung kita sendiri, kita mau hidup baru atau tetap berkecimpung di dalam kehidupan kita yang lama. Ya. Mengikut Kristus atau menentangnya. Itu ada dua pilihan, ya. Seperti contohnya Adam dan Hawa sudah diberikan peringatan jangan makan buah dari pohon pengetahuan itu, tapi dia masih melakukannya, ya. Sehingga melakukan suatu perbuatan dosa. Yang kedua yaitu karena manusia tidak memiliki sifat rohani. Kita ini kalau nggak dekat dengan Tuhan ya nggak ada sifat rohani itu ya. Kita baca di Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Sangat bertolak belakang ya, roh dengan daging ya. Kita inginnya hidup di dalam roh, tapi kedagingan kita masih sangat melekat sekali. Ya, kita tidak bisa lepas dari kedagingan itu. Karena itu kita susah untuk bisa hidup di dalam roh. Kita harus pilih ya, kita mau tetap hidup di dalam daging atau kita hidup di dalam roh. Kita harus bisa membuang hidup kedagingan itu dan hidup di dalam roh. Ayo kita belajar ya, kita belajar bersama ya. Kita mau belajar dan kita bertekad untuk kita tidak melakukan lagi kedagingan itu dan kita hidup di dalam roh. Ya. Kita baca lagi di Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Orang-orang yang cenderung berbuat jahat, bisakah berbuat baik? Tanpa dipimpin, dijamah Roh Kudus, gak mungkin dia akan berbuat baik. Tapi dia kalau mau bertobat, mengaku semua kesalahannya, dia di hadapan Tuhan dan dia mengaku kesalahan dosanya itu, dan disitulah Tuhan bisa melakukan suatu mengampuni dia, dan di situ Roh Kudus bekerja menjamah dia sehingga dia bisa bertobat. Itu saya katakan nanti penjahat kambuhan sulit untuk dia itu bisa pulih baik, nggak berbuat jahat lagi. Dia bisa berbuat baik sebentar lagi, tapi kalau dia masih berkecimpung di lingkungan yang teman-teman yang jahat itu, akhirnya kembali lagi dia terpengaruh sekali dengan kejahatan itu lagi. Ya. Dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Ya. Macan tutul mengubah belangnya. Apakah kita bisa ganti? Ya. Kita ganti kulit ya, kita luarnya tok yang baik ya. Ya, luarnya tok yang baik, kita ganti ini pakai ya perawatan. Wajahnya jadi kinclong sekarang ya. Nah, itu. Tapi ini di dalamnya ini hatimu tetap busuk, tetap busuk. Jahat tetap jahat. Ya.
Wajahnya aja, perampilan aja dirubah. Ya. Hairstyle mungkin bisa dirubah. Jadi mau rubah atau butina, mau motong model apa bisa, ya. Mau motong model cepak, model panjang, model keluntung bisa. Wajahnya bisa dirubah, penampilan bisa dirubah. Tapi ini yang di dalam ini sulit untuk dirubah. Ya, bukan sulit aja, sulit untuk dirubah. Ya, ayo kita mau belajar. Saya juga belajar ya bersama untuk mau hidup baru itu angelepol ya. Kita ini ya kalau ganti kulit ya mau gitu, mau yang cantik mau yang gimana ya berangkat aja ke Korea, nanti pulang sudah berubah semuanya jadi cantik, jadi ganteng ya. Tapi untuk merubah hati itu nggak bisa kalau kita nggak melekat pada Tuhan, untuk kita minta kepada Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku, ubahkan kehidupanku yang lama menjadi suatu kehidupan yang baru bersama Engkau Yesus. Dari diri kita sendiri yang mau melakukan itu. Kalau diri kita tidak mau, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa dengan kita. Karena kita tadi kan sudah diberikan hak oleh Tuhan, kebebasan. Engkau boleh memilih kebebasan, kau mau kedagingan atau mau hidup dalam roh. Engkau mau hidup jahat atau mau hidup benar. Ya. Semua itu tergantung daripada diri kita sendiri, mau baik atau mau enggak ya. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan rohani. Kita tidak bisa masuk ke kerajaan Allah dengan kekuatan kita. Dibutuhkan Roh Kudus untuk mengubah kita menjadi manusia baru dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dibutuhkan Roh Kudus untuk mengubah kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang baru. Baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bahas lagi apa yang merupakan kelahiran baru. Kelahiran baru adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Ini baru suatu pekerjaan yang sempurna. Kalau Roh Kudus sudah turun tangan mengubahkan kita, ya, dan kita mau menerima, mau diubahkan oleh Roh Kudus, dan itulah baru mendapatkan suatu hasil yang baik. Ya. Dan bagi setiap orang yang percaya pasti bisa diubahkan. Amin. Yang pertama yaitu kelahiran baru adalah pembaruan batin atau rohani. Ini adalah perubahan total di dalam tabiat kodrat dasar kita. Ya. Harus diubah total. Ya. Kalau tidak total ya nanti balik lagi itu. Harus kita mau hidup baru ya hidup baru total gitu loh. Ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Seringnya kita semaput ya, nggak sadar ya. Jadi kita nggak sadar-sadar kalau kita punya kesalahan. Ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita sadar kalau kita salah, kita sadar kalau kita dosa. Ya. Sehingga dosa kita bisa dihapuskan. Ya kita sujud di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku kalau aku salah, aku dosa. Tuhan ampuni aku. Gitu. Kita bisa katakan hukumlah aku Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menghukum kita ya, karena Dia begitu kasih kepada kita. Kita yang disadarkan, kita mau sadar enggak kau kembali, ya, berbalik arah dari
perbuatan-perbuatan yang jahat kita menuju suatu perbuatan yang baik. Ya. Dan sadarlah kita atas semuanya itu. Ya. Yang kedua yaitu ini diperbuat oleh Roh Kudus, ya. Karya-karya Roh Kudus yang membuat kita bisa hidup baru, ya. Haleluya. Kita baca lagi di Yohanes Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau kita dilahirkan dari Allah, ya luar biasa, ya. Sehingga kita bisa menuruti segala keinginan daripada Roh Kudus untuk kita dapat diubahkan, ya. Hanya Allah yang bisa melahirkan barukan kita, ya. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menjadi lahir baru. Tanpa pertolongan daripada Tuhan, tanpa pimpinan dari Roh Kudus, kita mustahil bisa melakukan suatu kehidupan yang baru. Kita baca lagi di Titus 3 Haleluya. Kita baca di Titus 3 ayat 4 sampai 6. Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. Ya, perbuatan kita yang baik yang kita lakukan tidak akan menyelamatkan kita. Tidak bisa diukur dengan segala kelakuan baik kita. Aku sudah melakukan kebaikan kok. Tidak cukup, ya, untuk kita bisa memperbarui kehidupan kita. Semua ini hanya karya Roh Kudus, karya Allah yang bisa mengubahkan kita menjadi mau di dalam melakukan suatu kehidupan baru. Akibat kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Wah, itu luar biasa, ya. Kalau sudah kita lahir baru, kita seolah-olah menjadi ciptaan yang baru, ya. Semuanya akan baik. Semuanya akan benar. Ya. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Kalau kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa, ya. Yang lama itu sudah berlalu, ya. Kaset rusak yang bundel itu sudah buang aja, ya. Jangan
terus diramuti aja, digulung lagi, diputer lagi, disetel lagi. Sudah lagunya, suaranya pasti tidak enak, sudah melewat semua gitu loh. Nah, kita ganti dengan yang baru, dengan ciptaan yang baru. Ya. Sehingga kita mau dibongkar total ya. Ada kisah seorang bos yang dia ingin membeli sebidang tanah. Dia pergi ke desa cari-cari tanah yang cukup luas dan strategis tempatnya. Dia mau buat suatu perusahaan yang besar di situ. Dia keliling-keliling, akhirnya menemukan sebidang tanah yang cukup luas dimiliki oleh seorang petani di situ. Dan dia nego, mau dijual dengan nilai harga yang sekian-sekian, dan dia janjikan minggu depan dia akan kembali menyelesaikan semuanya, dan dia berikan down payment, berikan uang muka pada petani itu, jadi deal jadi ya, gitu. Terus dia pulang ya, minggu depan dia akan datang, dia akan ngurus semua surat-suratnya itu gimana gitu ya. Terus minggu depan dia datang ke situ, dia putar, nggak nemu tempat yang dia kemarin itu ke situ. Karena apa? Karena si petani ini, dia merasa bos ini begitu baik kepada dia ya. Dia membeli tanah itu dengan harga yang cukup tinggi harganya. Sehingga dia mau membalas kebaikan bos ini dengan dia berbuat sesuatu, yaitu mengecat rumahnya yang rompok tadi itu, dicat supaya kelihatan bersih gitu. Mungkin kalau bos ini mau tinggal di situ ya, gitu loh. Anggapannya dia gitu. Ya, dia beli cat, dicat itu rumahnya, itu kayu-kayunya dicat supaya kelihatan baik gitu. Dan sehingga bos itu tadi kesasar, dia ingatnya kan di tengah-tengahnya itu sudah ada suatu rumah yang rompok di situ. Dia ingatnya itu toh. Jadi dia lihat udah ada rumah rompok itu rumahnya jadi bagus, jadi indah karena dicat sama dia. Jadi dia putar akhirnya nemu bapak itu, petani itu jegat di pinggir jalan. Ya, oh ini apa? Loh, kamu kok, aku sampai muter-muter cari rumahmu kok nggak ada, rumahmu kok boleh berubah? Iya pak, tak cat supaya kelihatan lebih bagus, mungkin bapak kalau mau tinggal di situ atau istirahat di situ bisa lebih bersih, lebih bagus. Loh, buat apa kamu perbaiki rumah itu? Wong nantinya saya bongkar total. Nah, akan saya dirikan sebuah pabrik yang besar di sini. Gak perlu kamu itu. Nah inilah ya, kehidupan kita yang lama itu. Jangan engkau tebel-tebel kalau engkau renovasi gitu loh. Ya supaya kelihatannya baik. Ya, bongkar total. Ya, jangan dieman-eman, bongkar. Ya, kehidupan yang lama kita itu dibongkar supaya kita bisa hidup baru. Ya. Jangan terus direnovasi, ditembel-tembel. Ini hati yang luka, ditebeli. Ya. Pikiran yang nggak benar. Ya. Dikasih koyo, dikasih apa, supaya kelihatannya baik gitu loh ya. Tembok-tembok yang bolong itu biasanya kita tutupi dengan apa? Kalender ya. Banyak orang-orang minta, Om, beli kalender. Oh no, sampai kayak apa? Yo juga Om di rumah. Paling sampai kayak nutupi tembok sampai yang bolong kan. Iroh sampai di gog. Gitu. Biasanya kita tembok itu ada gerowak gitulah. Itu ditutup sama kalender itu kan kelihatan bagus dan nggak usah ditempel bolong aja itu ya. Tapi ya ini tadi, tidak usah direnovasi, bongkar total. Kehidupan-kehidupan yang lama kita itu bongkar sudah, ubah total menjadi suatu kehidupan yang baru. Ya biasanya begitu memang orang saya yang melarang anak kaum muda yang merokok gitu. Kamu jangan rokok lagi ya. Ya saya usahakan. Nah ini. Nah, lihat no kepingin ditonyo itu gregetan ya. Nah ini kita mau hidup baru tapi jadi ada halangan ini gregetan itu loh ya. Nggak enak yang kita gitu loh. Ya Pak, aku mau tak buang mulai hari ini, aku sudah tidak beli rokok lagi, tak buang aku dalam. Tidak minta temanku rokok juga, aku tidak rokok. Aku juga tidak sedia korek. Tidak.
Biasanya sedia korek itu kalau orang ada yang punya rokok terus tidak punya korek, dia kasih korek, lah dia dapat rokok gitu. Jadi bodoh korek, tidak bodoh rokok ya, bodoh korek. Begitu ada orang yang mau rokokan terus cari-cari korek, tidak ada. Apa? Butuh korek? Oh ini. Terus dia kasih kita korek, dia kasih kita rokok. Ya, itu. Nah itulah. Ya. Kita kalau mau berubah ya berubah total. Ya, berubah total gitu. Jangan mau rokok habis 2 pak, nanti aku berubah, aku mau 1 hari 1 pak sajalah. Nanti aku mulai bulan depan aku coba 3 batang. Ya. Terus terakhir nanti 3 bulan lagi aku coba 1 batang. Aku rokokan waktu aku di toilet. Ya. Oh no, alasannya, gitu. Nah jadi dari 1 nanti apa bisa jadi 2 pak lagi? Bisa. Gitu. Aku juga ngerokok, kalau bilang, aku nyimpen rokok-rokok di lemari itu buat apa? Ya kak gaya pajangan mau api-api pakai, mau api-api sekarang itu pakainya kan bagus-bagus itu. Tak taruh situ, tak pajang itu minuman keras itu. Oh iya, itu aku udah ada minum lagi. Itu tak pajang botolnya minuman itu kan bagus-bagus, ada yang nyempluk, ada yang panjang, ada yang pendek, gitu. Kan api-api dipajang di lemari itu. Iya, situ kan bagus. Enggak ngombe lu pancet sak ngono lu pancet ya sekali setengah itu pancet setengah. Tapi nek sini lagi dia tuh pancet iku gak robal. Ya toh. Suatu hari datanglah hujan deras malam-malam, ya toh. Waduh, dia menggigil customer. Dia lihat di situ ada wine. Waduh, red wine. Wah, sudah dia ambil seloki kecil. Sak seloki tok ada apa-apa lah. Ya Tuhan ya, maampuni aku, maafkan aku Tuhan. Dia ambil botolnya, dia tuangkan dan dia minum. Ya situlah mulai dia minum lagi. Dia kadang sudah tidak minum, sumpah mati aku nggak minum lagi. Tapi di situ mulai dia minum lagi karena dia sediakan semuanya itu. Yang gampang dijangkau, gampang diambil. Rokok juga gitu, katanya tidak rokok lagi, tapi di situ banyak rokok yang dia kepingin ya tinggal ambil aja. Ya, gitu loh. Saya dulu juga rokokan waktu saya kerja ya, rokokan. Tapi setelah saya rokokan itu agak batuk-batuk ya sudah saya berhenti, tidak rokokan lagi. Dan juga saya kalau beli 1 pak itu saya baru buka sedot 1 batang, habis 1 pak itu sudah diserbu rekan-rekan kerja saya habis. Loh, aku ya, nenek ini terus entah bayaran gitu rokok tuh. Akhirnya diputuskan untuk tidak merokok lagi, tidak beli, tidak minta, tidak merokok, tidak simpan korek lagi, tidak. Ya, saya punya korek tapi untuk bakar sampah di belakang itu. Ya, ya itu kalau mau bertobat ya bertobat total seperti tadi itu, rumah itu bongkar sama bos itu sudah tidak butuh rumah yang reok itu, dia mau bangun suatu pabrik yang besar, jadi dibongkar total. Ya, kita juga harus berani, ya, kelakuan kita yang tidak baik itu kita bongkar, ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus kita nggak akan bisa mampu melakukannya, ya. Kita bisa melakukan sebentar lagi ya Kristen tomat itu, ya, Minggu tobat, Senin kumat maneh, ya. Selasa tambah kumat, tambah gendeng, ya, tambah edan itu. Ya, nanti sudah menjelang Minggu, Sabtu ya mulai slow down, mulai bagus, ya tuh. Minggu menghadap Tuhan, aku harus suci kudus, itu, ya itu. Kalau kita tidak berani ambil tindakan untuk merubah total, ya kita berkecimpung terus di dalam kubangan itu. Ya. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini tentang kelahiran baru, ya. Born again, lahir lagi. Masa kita mau masuk kembali ke rahim ibu kita untuk dilahirkan kembali? Tidak bisa. Ya, itu melalui Roh Kudus menjamah kita untuk kita bisa melakukan suatu kehidupan yang baru. Ayat terakhir yaitu di Yohanes 1 ayat 12.
Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita harus percaya dalam nama Yesus Kristus supaya kita menjadi anak-anaknya dan kita mau masuk dalam suatu kehidupan yang baru, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, Engkau gandeng tangan kananku untuk aku bisa berjalan di jalur Kristus supaya kehidupan kita menjadi baru. Yang lama sudah kita buang, kedagingan kita sudah dikalahkan dengan kehidupan roh kita. Ya, untuk kita bisa tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak saya perpanjang, saya minta para pemain musik untuk kembali ke mimbar untuk kita sebentar lagi bisa melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau hidup baru Tuhan Yesus. Tapi Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau pimpin, tanpa penyertaan Roh Kudus, kita nggak mampu Tuhan untuk melakukan suatu kehidupan yang baru. Kita masih terus berkecimpung di dalam kubangan dosa. Ya Tuhan Yesus, tanggalkan semua kedagingan kami dan kami mau hidup di dalam roh. Sehingga Roh Kudus pimpin kami untuk kami dapat melakukan suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sudah Engkau buang dan kehidupan kami yang baru sudah kami dapatkan. Sehingga mulai saat ini kita mau hidup baru bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, suci kuduskan. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini. Suci kuduskan, layakkan untuk mereka menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami, bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darah yang mahal
angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan pelan-pelan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya akan mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tangankan kepala. Ucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati mengampuni dosa kami, menanggung semua dosa kami di atas kayu salib. Dia mati selagi kami masih berbuat dosa. Yesus Christ, ampuni kami. Yesus Christ, haleluya, haleluya. Sembah, sembahlah Dia, haleluya.
kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita dan sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.